Hoax atau real? Oke, jadi ini segmen terbaru dari Debbie Jean-Marie Official Channel. Stay tune teman-teman, kita mau berantas hoax agar Indonesia lebih sehat alami. Jangan terus-terusan percaya hoax dong. Masa dari zaman saya kecil sampai zaman sekarang masih aja banyak banget hoax, dan kadang-kadang suka ajaib-ajaib banget dong teman-teman. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, karena ada hadiah satu panci salad master, satu paket panci salad master senilai hampir 50 juta rupiah. Sok atuh ditonton, di-share ya. Yuk kita mulai, kita berantas hoax. Dari Dian_Purwe. Bu Dep, emang iya kalau mens nggak boleh keramas? Entar mensnya berhenti, atau bisa jadi darah mens gumpal di dalamnya. Hoax! Ngaco banget sih ini. Siapa yang bikin ini hoax? Apa hubungannya keramas sama mens? OMG. Gak ada hubungannya teman-teman. Kalau ada darah mens menggumpal, berarti teman-teman harus segera cek darah air minumnya. Coba, darah itu kan dari bentuknya cair ya teman-teman ya. Jadi pastikan airnya itu asupannya lancar, terus juga omega 3-nya, makan makanan ikan-ikanan dari peredaran darahnya cukup apa enggak dalam seminggu, terus digoreng apa enggak, karena kalau digoreng ya udah deh omega 3-nya hilang. Sayur-sayurannya, karena folat itu bagus sekali untuk perempuan juga ya, makanya kenapa kalau ibu hamil dikasih folic acid yang sebenarnya adalah folat. Oke, berikutnya Afong.Afong 5815. Rimpang diiris, lalu seduh air panas, lebih berkhasiat daripada direbus sampai mendidih. Real atau hoax? Ini real. Kenapa? Karena ada enzim di dalam rimpang-rimpang itu yang seharusnya jangan dimasak sampai mendidih. Nanti enzimnya hilang, jadi cukup diseduh saja, atau kalau mau dimasak jangan sampai mendidih, cukup hangat-hangat saja. Oke? Karena kita mau mempertahankan khasiat-khasiatnya, jangan dimatiin dong, jangan dibunuh. Dian Rahmadani, minum vitamin yang bahannya netral sekalipun tidak merusak ginjal. Pertanyaannya apa ya? Minum vitamin yang bahannya natural sekalipun tidak merusak ginjal. Atau maksudnya minum vitamin yang bahannya natural sekalipun bisa merusak ginjal kali ya maksudnya ya. Jadi gini teman-teman. Suplementasi itu ada 3 jenis, 3 level. Ada yang namanya food grade. Food grade itu artinya bahan makanan alami yang harusnya kita makan di freeze dried. Di freeze dried itu artinya gini. Freeze dried itu mungkin di freezerin dulu, artinya di freezerin, habis itu baru di drying, di air dryer, kayak dikeringkan gitu teman-teman. Lalu nanti dihaluskan jadi bentuknya kayak bubuk, dimasukkan dalam kapsul. Itu namanya food grade. Jadi masih dalam bentuk makanan. Kan kalau makanan pun ada yang di freezerin langsung kan ya teman-teman ya, kayak buah dan sayur-sayuran. Kalau di Eropa ini kebanyakan yang di freezerin. Nah, kalau yang itu aman. Tetapi menambahkan apapun dalam bentuk suplementasi, sebaiknya air putihnya harus optimal. Coba dibaca bukunya Happy Belly Healthy Kiddie. Ada tuh aturan minum air putih sesuai dengan umur. Nah, ada juga yang namanya natural identical. Natural identical ini semuanya dibuat di pabrik. Ya tentunya harus di pabrik dong, masa di rumah. Kan harus ada standarisasi ya. Tapi metodenya berbeda-beda. Nah, kalau yang di natural identical itu dibikin zatnya itu yang menyerupai zat dalam tubuh gitu. Misalnya kayak ascorbic acid, dibikin tuh vitamin C namanya ya ascorbic acid, dibikinnya di pabrik mirip. Nah, nanti dibikin suplemennya seperti itu. Tetap semua menambahkan suplementasi harus minum air putih optimal. Maksudnya gini loh, nggak minum suplementasi aja harus minum air putih optimal. Simpel itu kalau mau ginjalnya sehat. Nah, yang paling buruk adalah sintetis. Nah, kalau sintetis ini, dia itu menambahkan banyak sekali zat-zat tambahan. Dan bentuknya juga bentuk sintetis, jadi tubuh mungkin juga nggak mampu untuk menyerapnya. Jadi kadang-kadang malah dibilang, oh nggak ngefek, malah membuat ginjal. Jangan-jangan itu adalah suplementasi yang sintetis. Hati-hati dalam membeli suplementasi. Atau kayak gini ya, ada orang banyak sekali nih ngomongin
Saya minum magnesium, Bu, tapi minumnya yang Calmak atau Makal. Artinya campuran antara kalsium dan magnesium. Sementara kalsium itu banyak yang bisa menimbulkan batu ginjal. Tapi kebanyakan masyarakat lebih suka mengkonsumsi kalsium dibandingkan magnesium. Dan plus kalsium itu sifatnya mengencangkan otot. Jadi nanti ototnya tambah kenceng sehingga kayak sistem reproduksi, sistem pencernaan jadi tegang, nggak bisa menghasilkan atau melakukan sistemnya, fungsinya dengan baik. Ya kan? Dan kekurangan magnesium. Padahal kalsium itu kalau vitamin D-nya optimal, itu bisa diserap lewat makanan sehari-hari. Sayuran yang hijau-hijau. Maksudnya bukan pohon ini ya, ini bukan untuk dimakan, tapi maksudnya sayuran berwarna hijau. Itu banyak mengandung kalsium secara alami. Oke, berikutnya. Jelas ya teman-teman. Jadi hoax di luar sana kalau yang bilang natural sekalipun bisa membahayakan ginjal, itu hoax. Berikutnya dari Depok Gills. Amandel harus diangkat karena sering kumat. Hoax. Kalau amandel membengkak, cari dong akarnya. Jangan diangkat aja. Emangnya amandel nggak ada manfaatnya? Itu kan kayak pintu rumah kita. Kalau diangkat nanti nggak ada pintunya, nyelonong dong patogen, nyelonong dong hal-hal yang kemungkinan bisa membuat iritasi, alergi, sensitivitas, dan intoleran. Itulah gunanya dikasih amandel. Kalau bengkak itu menandakan tubuhnya ngasih tahu, hey, badan kamu udah kelewatan banyak banget maling. Yuk, ayo kita hindarin malingnya, kita keluarin, jangan dimakan terus, jangan dibiarin masuk terus. Paham nggak teman-teman di sini? Dites food alerginya, dites food sensitivitasnya, biar ketahuan, tingkatkan air putihnya. Kalau udah ada amandel pasti banyak yang sensitif sama intoleran. Oke, berikutnya Depok Gills lagi nih, banyak makan daging sapi bikin asam urat naik. Itu true, itu real. Karena uric acid itu banyak di protein hewani. Makanya teman-teman, makan daging hewan itu atau protein hewani itu cuman 1/6 dari piring kita. Sayurannya yang banyak. Ikutin dong sarannya Kemenkes RI dan WHO. Udah dikasih tahu kok. Tapi kita nih kalau makan sate 10 tusuk, 20 tusuk, makan soto, seabek-abek. Nah, ada lagi nih yang namanya sotomi. Kemana? Nanti aku bikin videonya nih. Tadi aku nonton dari videonya Mas Anang Hermansyah. So akrab deh aku manggilnya Mas Anang. Pak Anang Hermansyah. Kan kita suamiku juga lebih umur daripada Mas Anang. Jadi Mas Anang tuh lagi makan soto mie di Bogor. Nah itu coba lihat soto mie, ada dagingnya ya teman-teman ya, tapi ada mie-nya, bihunnya. Makannya pakai risol, pakai nasi. Asam urat itu juga gara-gara karbohidrat sederhana yang berlebihan. Habis itu minum pakai teh manis lagi. Aduh kelar deh. Jadi yes, itu real. Berikutnya dari K_Ken. Makan nanas bikin susah hamil karena rahim jadi kering kata Eyang. Hoax. Kalau nggak salah aku pernah loh bikin postingan tentang nanas ini. Ada penelitiannya? Enggak kok teman-teman. Hoax. Mungkin kalau ini aku mencoba untuk menjelaskan ya. Mungkin kalau makannya lagi hamil muda, makan nanas yang mentah atau nanas mentah tuh apa sih namanya? Nanas muda ya, nanas setengah mateng. Apa sih? Ada istilahnya kalau nggak salah waktu kecil tuh aku inget. Nah itu mungkin bisa jadinya malah kayak sifatnya secara natural menggugurkan kandungan. Jadi makan yang manis, yang mateng. Kalau memang pengen hamil. Ya kalau emang udah percaya kayak gini, ya udah nggak usah makan nanas aja. Cari buah yang lain banyak di Indonesia, ada manggis, ada delima. Tapi itu hoax ya. Aku cuma mau ngatain. Secara penelitian hoax. Ibu Fitrixin, suka mandi malam. Nanti kalau tua mudah kena rematik linu-linu. Hoax. Aku mandi malam. Nggak ada hubungannya sama mandi malam. Linu-linu nggak ada hubungannya. Itu justru malah bersih kalau emang pulangnya malam. Aku mau semalam apapun, sepagi apapun aku pulang, itu aku pasti harus mandi dulu. Dan ini udah lebih dari berapa tahun ini aku udah umur berapa. Suami aku juga. Jadi
hoax sih sebenarnya. Itu linu-linu rematik itu adalah dari makanan kita. Kurang vitamin D itu linu-linu dan rematik, banyak makan tepung-tepung terigu tuh kan, linu deh tuh. Yang salah bukan mandi malamnya, tetapi apa yang kita makan dan kondisi peradangan dalam tubuh kita. Berikutnya dari Depok Gils. Wah, Depok Gils semangat belajar ya. Makan daun singkong bikin asam urat naik. Hoax. Jadi gini, makan daun singkongnya sama apa? Biasanya orang Indonesia makan daun singkongnya barengan sama daging-dagingan. Kayak di rumah makan Padang nih. Saya kan orang Padang nih. Orang Padang hanya makan sayur, daun singkong direbus, pakai daging yang banyak, pakai lemak kuah-kuah yang banyak, ya kan, pakai nasi yang banyak, minum teh, udah kelar. Asam uratnya, tehnya teh manis lagi, asam uratnya naik pasti. Jadi bukan gara-gara singkongnya, secara penelitian tidak ada yang membuktikan kalau sayur-sayuran atau plant based itu meningkatkan asam urat. Tetapi kalau kondisinya sudah tinggi asam uratnya, seakan-akan teman-teman makan sayuran hijau itu naik. Paham di sini perbedaannya? Sayurannya tidak mencetus asam urat, tapi kondisi tubuh teman-teman karena udah makan daging yang banyak, daging protein hewan yang banyak, makan nasi yang banyak, makan roti, mie dan lain-lain yang merupakan karbohidrat sederhana yang tinggi, dan habis itu minum manis-manisan atau makan yang manis-manis, itu yang membuat asam urat Anda sudah tinggi. Jadi begitu makan sayuran hijau seakan-akan dicetus kenaikan asam uratnya. Semoga paham. Oke, kayaknya nih yang terakhir, semoga tanya sehat, bukan tanya sehat ya, real atau hoax ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sebarkan, biar kita semakin pintar dan sehat secara alami. Jangan terus sebarkan hoax. Sarangyo, salam sehat selalu.